Zoom yang premium kan ya Pak Jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama, malah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berdiskusi ya dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah sumber daya internasional ya. Ya, sumber manusia internasional. Baik, izinkan pada kesempatan siang hari ini saya akan memandu kegiatan diskusi pada kesempatan siang hari ini. Saya Abdul Jabar Sidik, kemudian nanti di kader kelompok 4 ada Pak Tubagus Ahmad Mawardi, kemudian ada Pak Abdul Hafiz. Nanti kita akan diskusi tentang ada 4 poin yang akan kita diskusikan nanti di sini. Yang pertama adalah tentang bisnis internasional atau etika bisnis internasional dan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua tentang model operasi dan HRM atau IHRM. Kemudian yang berikutnya adalah masalah kepemilikan yang berkaitan dengan persyaratan HRM organisasi seperti organisasi non pemerintah. Kemudian yang berikutnya adalah masalah keselamatan, keamanan, dan terorisme. Nah, untuk mengawali diskusi kita pada kesempatan siang hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak TB sehat kabarnya? Pak Hafiz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik. Nah, hari ini kita akan diskusi ini tentang yang terkait dengan tema yang diberikan kepada kelompok kita, kelompok 4, tentang apa tadi? Etika bisnis internasional. Nah, barangkali dari Pak Hafiz atau Pak TB, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis internasional dan HRM itu? Barangkali bisa paparkan mungkin dari Pak Hafiz dulu, nanti misalkan 1 atau 2, nanti disambung dengan Pak TB. Silahkan. Oh ya. Siapa dulu, Pak Hafiz? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nah, boleh saya dulu deh ya. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Eksternal faktor internasional bisnis, etik, and HRM. Faktor eksternal etika bisnis internasional dan HRM itu ada tiga utama dalam organisasi bisnis global menghadapi tantangan utama. Yang pertama, relativisme etis. Etis itu adalah tidak ada hak dan kesalahan universal atau internasional, semuanya tergantung pada nilai dan kepercayaan budaya tertentu. Yang kedua ada absolutisme etis. Itu adalah individu yang tidak toleran, yang mengacaukan penghormatan terhadap tradisi lokal dengan relativisme etis. Yang ketiga ada universalisme etis. Universalis etis adalah percaya bahwa ada prinsip dasar tentang benar dan salahnya yang melampaui batas budaya, dan bahwa perusahaan multinasional harus mematuhi prinsip dasar atau nilai global ini. Kurang lebih itu dari etika bisnis internasional dan HRM. Oke. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Nah, ini kita karena materi kita itu sebenarnya banyak ya, Pak TB, Pak Hafiz. Mungkin kita fokus apa yang tadi disampaikan Pak Hafiz saja. Nanti kita bahas, kita jadikan bahan diskusi. Yang mana tadi yang pertama adalah etika bisnis internasional dan SDM itu. Tadi Pak Hafiz menyampaikan ada 3 jawaban ya, ada 3
dalam organisasi bisnis global menghadapi tantangan utama. Yang pertama adalah relativisme etis, kemudian ada absolutisme etis, kemudian ada universalisme etis. Nah, ini barangkali Pak Tabe mau menambahkan misalkan Saya mungkin pembedaan dari ketiga itu mungkin. mungkin dari praktek-prakteknya mungkin ya. Iya, iya, bisa, yang bisa. fokus Ya. dalam pembahasan buku tersebut, di situ disebutin New Global Development on the Criminalization of Bribery ya. Jadi intinya di situ dia yang paling lazim ditemukan dalam praktek yang dihadapi oleh manajer-manajer di perusahaan multinasional enterprise itu yaitu masalah penyuapan dan korupsi yang secara kasat mata secara ini masih dipraktekkan ya. Tapi itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Antara suap bisa dibedakan disebut juga sebagai hadiah, pembayaran, memfasilitasi atau pelicin. Kalau di buku itu dibahas Halo Pak TB. Sinyalnya Iya, sepertinya sinyalnya nih. Ya. Bentar, Pak Jabar, ini ada telepon masuk. Oke. Ya. Karena tidak ada insentif, dia untuk melaksanakan pekerjaannya, jadi menerima apa yang disebut pelicin itu ya. Secara terbuka emang banyak pihak di lingkungan perusahaan tidak menyetujuinya, cuma karena ada anggapan bahwa untuk melakukan bisnis itu untuk mempermudahnya perlu dilakukan hal-hal seperti itu. Mungkin itu jadi PR untuk manajer-manajer kita untuk meminimalisir ya supaya efektivitas keuangan maupun operasional perusahaan tidak terlalu tersedot untuk praktek-praktek seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Oke. Baik, terima kasih nih Pak TB. Nah, ini semakin menarik ini. Ketika kita tadi Pak Hafiz menyampaikan tentang teorinya, kemudian Pak TB lebih ke arah praktisnya, kemudian ini ketika ternyata tidak semudah atau misalkan dalam praktiknya ini masih punya tantangan besar, terutama untuk SDM kita ya, untuk para manajer kita. Bagaimana dalam melakukan, kalau tadi Pak TB mengistilahkan mungkin itu sudah menjadi kebiasaan dalam melakukan mensukseskan sebuah program, harus ada istilahnya pelicin atau yang lain. Nah, ini juga tantangan, padahal kan sudah jelas ya, arrosi wal murtasi finar. Nah, itu dalam Bade sudah jelas sekali, tetapi banyak yang mengesampingkan tentang itu. Barangkali Pak Hafiz punya pandangan lain, bagaimana nih ke depan tantangan seorang manajer ya, atau misalkan ya divisi lain untuk meminimalisir kecenderungan ke arah yang tadi itu, misalkan apalah bahasanya, mungkin pelicin ataupun misalkan hadiah, bahkan kalau tidak salah mungkin di instansi pemerintahan tertentu tidak boleh ya, misalnya itu yang ya istilahnya gratifikasi. Iya, nanti masuknya akan ke gratifikasi seperti itu. Nah, boleh kalau ada pandangan lain mungkin dipersilakan. Ada? Seperti tidak ada, Pak. Tidak ada. Oh, oke. Pak TB barangkali mau menambahkan lagi? Kalau tidak ada, mungkin nanti kita masuk ke yang poin keduanya tentang model operasi dan IHRM itu seperti apa sih, mungkin gitu. Atau langsung ke situ ya? Langsung aja, Pak. Oke, baik. Nah, ini kita ke yang kedua nih. Model IHRM itu seperti apa sih gitu? Barangkali Pak Hafiz mau menyampaikan.
Halo? Mode operasi Mm-mm. dan RM ya, Daniel. Iya. Organisasi structure strategi. Boleh Pak TB dulu deh. Enggak, Pak Hafiz itu yang faktor organisasi, struktur, dan strategi HRM. Atau gimana? Ya, boleh. Yang mana saja nanti kita bisa iya, diskusikan ya. Iya, faktor organisasi, struktur, strategi, dan IARM ya. Ya. Di sini tertulis perlu adanya memperluas cakupan IHRM di luar operasi anak perusahaan meskipun tidak meremehkan pentingnya bagi banyak M&A. Mengelola dan menyusun unit anak perusahaan hanya merupakan salah satu aspek dari operasi bisnis internasional meskipun bobot yang diberikan kepada manajemen anak perusahaan akan bervariasi secara signifikan sesuai dengan sifat kegiatan internasional dan perusahaan internasionalisasi. Fakta bahwa pihak eksternal terlibat dalam metode kontraktual, usaha patungan, dan aliansi strategi memaksakan batasan manajemen dan SDM yang biasanya tidak ada dalam operasi yang dimiliki sepenuhnya. Sementara implikasi SDM dari usaha patungan internasional telah mendapat banyak perhatian dalam literatur. Masih ada kebutuhan untuk studi yang mempertimbangkan implikasi SDM dari mode kontrak di mana perusahaan beroperasi secara wajar. Pelatihan misalnya seringkali merupakan bagian penting dari mode kontrak, memainkan peran kunci dan transfer teknologi dan sistem, menanamkan budaya perusahaan dan bertindak sebagai proses penyaringan. Misalnya dalam memilih franchise yang cocok, akibatnya staf mungkin terutama terlibat dalam penugasan jangka pendek untuk menyampaikan pelatihan di lokasi asing, bukan sebagai ekspatriat tradisional. Kurang lebih seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Nah, barangkali mungkin lebih kita jabarkan ya dari apa yang tadi disampaikan Pak Hafiz tadi tentang sebenarnya apa sih HRM itu sendiri gitu. Barangkali Pak TB atau IHRM internasional itu apa sih gitu. Ya. Biar kita tidak terlalu ini ya, mungkin tidak terlalu jauh. Kita pahami dulu apa sih HRM internasional atau IHRM itu. Boleh Pak TB? Ya, IHRM atau International Human Resource Management adalah fungsi-fungsi SDM yang dikelola oleh multinasional enterprise ya. Intinya saya tidak ke pengertian, tapi intinya di situ diterapkan peran SDM global, pengelolaannya, praktik SDM, manajemen, dan koordinasi krisis tergantung situasi yang dihadapi di lingkup lokal dari perusahaan tersebut gitu. Secara teknis detail penjabarannya mungkin per ini ya, selanjutnya mungkin akan dibahas. Jadi intinya bagaimana M&A atau multinational enterprise mengkolaborasikan peran, praktik, dan koordinasi dalam menghadapi krisis untuk pengelolaan SDM-nya. Kalau untuk secara tekstual pengertiannya mungkin saya belum ini ya gitu ya. Nanti mungkin kita Oke. Ya, mungkin ini bisa jadi bahan diskusi kita ya. Sebagai tambahan dari apa yang sudah kita diskusikan di awal. Nah, barangkali saya menambahkan sedikit ini terkait apa sih IHRM itu ya. Tadi manajemen internasional sumber daya manusia.
eh, barangkali bisa didefinisikan sebagai perangkat kegiatan yang menargetkan manajemen sumber daya manusia di tingkat internasional, di mana dia berusaha untuk memenuhi tujuan organisasi dan mencapai keunggulan kompetitif atas pesaing tingkat nasional. Nah, salah satunya tugas dari IARM itu sendiri adalah yaitu yang berkaitan dengan penanganan SDM di perusahaan internasional multinasional itu. Dan misalkan dari karyawan negara, kemudian karyawan tamu negara, karyawan negara kita dan sebagainya. Barangkali itu sebagai tambahan saja gitu dari apa yang menjadi bahan diskusi kita siang hari ini. Atau ada tambahan yang lain? Cukup? Barangkali mau disimpulkan? Boleh? Atau ada kesimpulan dari ini? Pak Hafiz? Pak TB boleh? Boleh di closing oleh Pak Jabar. Oh, oke. Baik, karena terbatasnya waktu diskusi kita ya, saya kira dari pembahasan yang kita diskusikan pada kesempatan siang hari ini, mungkin bisa disimpulkan dari apa yang sudah ditugaskan kepada kita, yaitu dari referensi yang sudah diberikan, di mana di buku itu disampaikan dan lebih menyoroti tentang yang dihadapi oleh perusahaan ya, masalah manajemen sumber daya manusia dan lainnya, sehingga dijelaskan di situ bagaimana cara perusahaan mengelola sebaik mungkin ya. Kemudian bagaimana peran dari IHRM itu sendiri, kemudian etika bisnis seperti apa yang perlu diterapkan, dan terakhir di buku itu disampaikan bagaimana penanganan masalah keselamatan kerja, kemudian keamanan dan penanganan terorisme. Tapi memang itu menjadi bahan diskusi lebih lanjut karena memang waktunya kita terbatas. Saya kira itu yang bisa disimpulkan, dan mudah-mudahan dari yang sedikit ini bisa kita ambil manfaatnya ya. Pak TB, terima kasih. Pak Hafiz atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Mari kita akhiri diskusi kita pada kesempatan siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Pak TB dan Pak Hafiz sekali lagi. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.